Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, materi pada hari ini adalah mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun dan malu. KD dan tujuan. KD atau kompetensi dasar pada materi ini adalah KD 1.7, yaitu meyakini bahwa berbakti dan taat dan tata krama, sopan santun dan rasa malu adalah ajaran pokok agama. Ini untuk aspek yang pengetahuan. Kemudian KD 2.7, yaitu menunjukkan perilaku tata krama, sopan santun dan rasa malu. Ini aspek keterampilannya. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik diharapkan meyakini bahwa berbakti, taat tata krama, sopan santun dan rasa malu adalah ajaran pokok agama. Jadi berbakti, kemudian tata krama, sopan santun dan malu adalah di antara ajaran yang diajarkan di dalam agama kita. Kemudian yang kedua, peserta didik menunjukkan perilaku tata krama, sopan santun dan rasa malu. Jadi ini harapannya setelah pembelajaran ini tata krama kalian, kemudian sopan santun kalian, rasa malu kalian itu tumbuh. Jadi tidak berbuat hal-hal yang tidak baik di luar yang sudah diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Yang pertama, mari kita bahas apa itu tata krama. Tata krama adalah cara atau aturan dan perilaku ketika bergaul dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Di bagaimana cara bergaul di dalam kehidupan kita, bagaimana adab kepada kedua orang tua, bagaimana adab pada bapak ibu guru, bagaimana nanti ketika sudah terjun di dalam masyarakat, itu diatur di dalam tata krama atau norma-norma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaisa minna." Man lam yarham, siapa yang tidak menyayangi, siapa yang tidak mencintai saghirana, anak kecil, wa ya'rif haqqa kabirina, dan tidak mengerti hak orang tua, falaisa minna, maka bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Jadi kita
harus sayang pada orang-orang yang umurnya itu di bawah kita atau adik-adik kita sayangi. Kemudian kita juga harus mengerti ya hak-hak orang tua atau orang yang sudah dewasa. Jadi mereka juga memiliki apa istilahnya, privacy. Kita tidak boleh kepo-kepo ya kepada mereka. Jadi itu tadi ya, kalau punya adik ya, disayangi, dicintai, dan juga bila ada kakak atau orang yang lebih tua daripada kita, kita sayangi juga. Nah, itu mengapa jika kita tidak sayang kepada anak-anak atau adik-adik kita, atau tidak mengerti hak-hak orang dewasa atau orang tua kita, maka kita tidak diakui sebagai umat daripada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu anak-anak. Macam-macam tata krama. Tata krama ini ada beberapa macam. Yang pertama, tata krama dalam berkomunikasi lisan. Jadi ketika bicara dengan siapapun itu juga harus yang baik-baik, dijaga omongan kita. Jangan sampai menyakiti atau mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada lawan bicara kita. Kemudian yang kedua, tata krama dalam berkomunikasi di media sosial atau medsos. Ya, juga sama, ketika mama posting atau upload, menulis sesuatu di medsos, di Facebook, di Twitter, di Instagram dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus yang baik-baik. Kenapa? Karena nantinya apa yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, dalam bersikap ketika dengan orang tua kita, ketika dengan bapak ibu guru kita, itu sikapnya yang baik ya, jalannya baiknya seperti apa gitu ya, duduknya, terus ketika makan, ketika bagaimana ketika kalau bertemu dengan bapak ibu guru, itu sikap kita harus yang mencerminkan sikap yang baik. Kemudian tata krama dalam berpakaian. Ya, ketika berpakaian pun juga harus yang sopan ya, yang rapi ya, yang menutup aurat kita. Tidak pakai ibaratnya pakai pakaian yang you can see, kamu kan dapat si melihat. Maksudnya kelihatan auratnya. Jadi itu tidak boleh ya, pakainya yang wajar, yang sopan, yang menutup aurat. Begitu anak-anak, paham ya? Insyaallah. Lanjut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair
zalika min ayatillahi la'allahum yazzakkarun. Mari kita baca ulang. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa zalika khair zalika min ayatillahi la'allahum yazzakkarun, yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat yang ke-26. Jadi ini ya perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita berpakaian yakni untuk menutup aurat kita, terlebih pakaian takwa. Takwa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan. Manfaat tata krama. Apa saja manfaat apabila kita bertata krama yang baik? Yang pertama, membuat seseorang disegani, dihormati, disenangi, bahkan dicintai oleh orang lain. Kemudian yang kedua, menjalin hubungan baik dengan orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dalam setiap situasi. Yang keempat, menciptakan suasana yang nyaman dalam berbagai situasi, baik itu lingkungan keluarga, pergaulan, maupun tempat di mana kita belajar atau bekerja. Jadi kalau kita bertata krama, insya Allah kita akan disenangi oleh orang lain. Kemudian hubungan kita kepada orang lain juga akan membaik. Kita juga akan percaya diri dalam menjalankan tugas-tugas kita. Yang kedua, santun. Apa itu santun? Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Ucapannya yang lemah lembut, tingkah lakunya yang halus, serta menjaga perasaan orang lain. Jadi santun, jadi menjaga perasaan orang lain. Jadi kita berkata yang lemah lembut, yang halus. Macam-macam santun. Santun di sini ada dua macam ya. Santun dalam perkataan atau ucapan, dan santun dalam perbuatan. Jadi bagaimana berkata dengan orang tua, dengan bapak ibu guru, dengan teman, itu dipilih kata-kata yang baik. Kemudian dalam berbuat juga harus yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fika khoslataini yuhibbuhumallahu al-hilma wal haya'a." Inna fika,
sesungguhnya dalam dirimu khoslataini, itu ada dua sikap. Yuhibbuhuma, yang dicintai Allahu Allah, yaitu al-khilma wal khaya, yaitu sifat santun dan malu. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu selalu berpaling. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat yang ke-83. Jadi yang kita garis bawahi ini, wa qulu linnasi husna, dan katakanlah kepada manusia husna, yang baik-baik. Jadi yang santunnya kepada semua manusia, dan juga tak lupa berbuat yang baik. Manfaat sifat santun. Yang pertama, mudah diterima oleh orang lain. Jadi sikap santun ini akan menjadikan seseorang disenangi orang lain, sehingga mudah diterima oleh orang lain. Kemudian yang kedua, menunjang kesuksesan. Di banyak pengusaha sukses karena ditunjang oleh sikap santun ini. Pembeli atau pelanggan, karyawan, rekan sejawat juga akan senang bergaul dengan kita, ya. Kemudian yang ketiga, dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi Allah akan mencintai kita apabila kita memiliki sifat santun ini. Yang ketiga, malu. Apa itu malu? Yaitu menahan diri dari perbuatan jelek, ya, kotor, tercela, dan hina. Sifat malu itu terkadang merupakan sifat bawaan dan juga bisa merupakan hasil latihan. Namun demikian, untuk menumbuhkan rasa malu perlu usaha atau niat serta pembiasaan. Jadi pembiasaan, ya. Jadi kita semuanya memiliki rasa malu. Jadi tidak boleh menampakkan sesuatu yang membuat kita malu.
ditahan dari perbuatan yang jelek dan kotor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-imanu bid'un was-sab'una syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Artinya iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 dan malu termasuk cabangnya iman. Jadi kalau kita memiliki rasa malu, itu berarti kita adalah orang-orang yang beriman. Manfaat sifat malu. Yang pertama, mencegah dari perbuatan tercela. Jadi seorang yang memiliki sifat malu akan berusaha sekuat tenaga menghindari perbuatan tercela. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendorong berbuat kebaikan. Jadi kalau kita malu kepada Allah, maka kita akan berbuat yang baik-baik. Kemudian yang ketiga, mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang malu akan senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Di malu terlambat sekolah, malu terlambat sholatnya, malu tidak berpakaian yang rapi, ya, itu malu yang harus ditingkatkan tuh seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita tidak malu karena berbuat yang tidak baik. Jadi tadi berangkat sekolahnya ya harus tepat waktu, sholatnya juga diusahakan tepat waktu, bajunya yang rapi, kerjakan tugasnya yang ya segera melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita semua. Jadi bersegera menuju kebaikan itu hal yang baik ya. Kalau ditunda-tunda ya menjadi yang tidak baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anak materi tentang malu, kemudian santun, tata krama. Semoga bisa dipahami. Apabila ada hal yang kurang jelas atau tidak mengerti, bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar atau bisa lewat chat Pak Fuad. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.